Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Ibu mau tanya, di antara kalian apa ada yang sudah tahu apa itu K3, keselamatan dan kesehatan kerja? Ferry? Oke, Ferry bagaimana? Tidak tahu. Baiklah, kalau gitu Ibu akan menjelaskan apa itu tentang K3. Nah, pertama adalah kompetensi dasar dari materi K3, yaitu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk keterampilannya 4.2-nya yaitu melaksanakan prinsip K3 dalam kegiatan produksi tanaman. Tujuan dari K3 adalah agar peserta didik mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan agribisnis tanaman. Nah, kita masuk pada pengertian K3 ya anak-anak. Jadi pengertian K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja adalah merupakan ilmu, pengetahuan, dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan K3 adalah 1. Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatan. Yang kedua, setiap sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien. Proses produksi berjalan lancar. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang kecelakaan dan penyakit yang dapat terjadi pada saat melaksanakan budidaya tanaman. Jadi pada saat kita praktek nanti, ada beberapa kecelakaan dan penyakit yang dapat terjadi. Nah, penyakit dan kecelakaan apa saja? Yang pertama, kulit tersengat sinar matahari. Karena kita praktek di luar ruangan, maka kita akan terpapar sinar matahari. Kita akan panas-panasan anak-anak. Gak apa-apa ya? Ya, kemudian kecelakaan yang kedua yaitu kaki atau tangan terkena benda tajam. Karena kita menggunakan alat seperti cangkul, parang. Jadi kalau tidak hati-hati, maka bisa saja kecelakaan itu terjadi. Yang ketiga, kepala pusing. Nah, ini anak-anak, karena kita praktek di bawah sinar matahari, kalau tidak pakai pelindung, maka bisa saja kepala menjadi pusing karena tersengat sinar matahari. Kemudian yang keempat, terhirup racun dari pestisida. Yang kelima, masuk debu ke dalam mata. Dan yang keenam, kepala kejatuhan benda seperti ranting, tanaman, buah, dan lain-lain. Nah, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah menggunakan yang namanya APD. Apa itu APD? APD adalah alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi diri dari berbagai macam bahaya. APD yang biasa digunakan pada saat melakukan budidaya tanaman yaitu jadi ini adalah APD-APD yang biasa kita gunakan pada saat praktek di lahan. Yang pertama adalah caping, kemudian masker, kacamata, sarung tangan, wear pack, dan sepatu boot. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih manfaat dari masing-masing APD ini? Barangkali ada yang tahu? Coba, Lilis, apa fungsi dari caping? Ya, betul. Supaya tidak tersengat matahari, supaya kepala tidak terkena sengatan matahari secara langsung. Kalau tidak pakai caping, nanti bisa pusing, sakit kepala. Kemudian coba Miko, apa fungsi dari masker? Ya, betul, supaya tidak terhirup pestisida pada saat melakukan penyemprotan pestisida. Oke, anak-anak Ibu sudah pintar semua. Sudah tahu ya manfaat dari masing-masing
APD. Jadi nanti pada saat kita praktek di lahan, kalian harus menggunakan APD-APD tersebut agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan. Sampai sini anak-anak ada yang paham? Maksud Ibu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, alhamdulillah sudah paham semua ya. Oke. Nah, karena materi kita hari ini sudah selesai, di akhir Ibu ingin menyampaikan 3 kata ajaib yang sering kita lupakan, yaitu kata maaf, tolong, dan terima kasih. Jadi anak-anak jangan lupa untuk mengucapkan 3 kata ajaib ini. Meminta maaflah jika kalian melakukan kesalahan. Kemudian jika minta bantuan teman, jangan lupa menggunakan kata tolong. Misalnya, tolong ambilkan cangkul. Tolong ambilkan apa? Nah, setelah kita dibantu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Oke anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa pelajarannya dibaca-baca lagi ya di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.